Anda masih bersama Market Opening. Pemirsa, mari kita bersama-sama melihat emiten update yang telah disediakan oleh tim riset IDX Channel. Yang pertama adalah saham retail Hero Supermarket dengan kode emiten Hero umumkan akan menutup seluruh gerai Giant mulai Juli 2021. Dan harga saham Hero ini justru menguat 12%. Dan yang kedua adalah Indofood CBP atau ICBP berencana merilis obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat dan ICBP juga telah memperoleh peringkat Baa3 dari Moody's Investor Service. Dan yang ketiga adalah Wintermar memenangkan kontrak senilai 314 miliar rupiah ladang minyak pantai utara Jawa Timur. Dan pemirsa, kita akan fokus dulu ke kinerja saham dari Hero ini ya, yang memiliki retail giant. PT Hero Supermarket Tbk, kita bisa melihat kinerjanya pada Selasa 25 Mei 2021 naik 12,7% ya, menuju level 1110. Dan kinerja 6 bulannya ini naik 34,5%. Sedangkan kalau misalkan kita melihat dari sisi PER, kita melihat ini masih minus 705%. Tapi market capitalization-nya ini besar sekali ya, 4,64 triliun. Dan kita akan membahasnya lebih jauh lagi dengan Bapak Fendi Susianto selaku CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Halo Pak Fendi. Bapak? Menarik sekali ya, halo. Iya Pak, seperti yang kita tahu ini retail giant akan ditutup ya Pak oleh inangnya ini Hero Supermarket. Tapi kalau misalkan kita melihat dari kinerja emiten Hero ini justru malah sahamnya naik di tengah-tengah ada wacana untuk penutupan retail giant. Apa yang Bapak bisa cermati dari hal ini? Ini cukup menarik ya. Jadi artinya ini adalah menurut saya strategi investasi atau divestment dari lini bisnis ya. Jadi menutup lini bisnis yang dirasa tidak memberikan produktivitas ataupun profitabilitas yang baik untuk masa depan. Dan kita ingat Hero itu meskipun giant ditutup, tapi dia memiliki dua lini bisnis yang lainnya, yaitu ada produk misalnya IKEA, kemudian juga ada Hero Supermarket itu sendiri yang memang segmennya sudah cukup unik ya, medium up ya. Jadi ini ketika kemudian giant diambil spesifik untuk diputus, tetapi diputus ataupun ditutup dalam konteks tidak begitu saja karena akan dikonversi. Jadi nanti giant ini nanti akan dikonversi menjadi IKEA, kemudian akan menjadi Hero Supermarket yang kita melihat prospeknya maupun outlook profitability-nya jauh lebih bagus ya. Sehingga ini memberikan dampak lonjakan harga pada saat terjadi pengumuman itu. Nah, kita melihat bahwa ini juga cukup prospektif ya. Kita lihat karena berarti dia sudah mulai memikirkan strategi pada lini bisnis yang cukup baik untuk peningkatan nilai perusahaan di masa-masa yang akan datang. Oke baik, jadi kita patut apresiasi apa ya respon baik dari investor ini karena tidak semata-mata menutup retail dari Giant itu sendiri, tapi juga berarti Hero Supermarket ini akan lebih fokus kepada lini bisnis yang mungkin lebih kekinian ya seperti IKEA, Guardian dan juga Hero Supermarket dan juga ini pastinya untuk memperkuat posisinya di industri retail di masa depan. Tapi kalau misalkan kita dari retail sector Pak, apakah Hero ini masih menjadi saham pilihan gitu ya bagi para investor? Ya, akan kita lihat ya, karena sebenarnya kalau kita lihat kinerja FPT masih dalam posisi yang relatif kurang baik, bahkan price to earning ratio dan lain sebagainya masih dalam indikatornya masih negatif. Artinya investor adalah lebih melihat pada prospek bisnis dan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk secara strategis dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, kalau ini ternyata kemudian on track dilakukan oleh Hero ya, baik oleh manajemen maupun owner dari Hero sendiri, maka ini akan ada peluang. Karena kalau kita lihat dalam konteks investasi saham itu adalah membeli masa depan. Investor akan membeli masa depan. Jadi tidak hanya melihat pada data sekarang, sehingga kita lihat apa yang akan dilakukan ke depan, apakah dia on track dengan bisnis plan-nya, ya, yang relatively kalau kita analisis cukup bagus juga, ya, dengan fokus pada tadi ya, pada IKEA, Guardian, kemudian supermarket sendiri yang punya segmen yang khusus ya. Maka tidak menutup kemungkinan ini kinerjanya akan cukup bagus di masa-masa yang akan datang dan bisa menjadi
menjadi alternate atau pilihan untuk saham pilihan bagi investor untuk melakukan investasi jangka panjang. Baik Pak, jadi memang ya kalau misalkan investor itu pertimbangannya lebih ke membeli masa depan. Saya setuju sekali itu ya Pak ya. Kalau misalkan kita lihat dari retail Hero Supermarket ini dengan diversifikasi produknya seperti ke IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket itu sendiri, ya kita bisa melihat bahwa prospektifnya ini masih sangat bagus. Tapi kalau misalkan kita berbicara dari current price ini Pak, berada di 1.100 dan juga kemarin ditutup lumayan tinggi Pak, 12,7%. Apakah current price ini masih bagus untuk chip in bagi para investor? Kalau saya melihat ya, sebenarnya ini adalah harga tertinggi yang sudah dicapai dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Terakhir tahun 2018 di sekitar harga seperti ini ya. Jadi cukup lama dalam posisi yang sideways ya tentang ini ya. Dan kalau secara teknikal juga dalam posisi yang sangat bagus ya. Jadi dia sudah mulai break ke posisi resisten 1000 dan sudah diperdagangkan di 100. Dan ada peluang dia akan mencapai ke level 1.500 sampai dengan 1.600. Jadi untuk trading ataupun trading purposes menurut saya ini cukup atraktif ya secara teknikal pendekatannya dengan memperhatikan reward to risk-nya yang dilakukan oleh para trader. Jadi peluang-peluang untuk mengalami peningkatan apresiasi harga lanjutan nampaknya akan sangat terbuka lebar. Oke baik, jadi memang 1.110 ini masih atraktif walaupun peningkatannya ini sudah 12,7% begitu ya Pak ya. Kalau misalkan dari target price menurut Bapak Fendi sendiri itu di berapa Pak? Ya saya melihat target price-nya dia ada di 1.700 ya. Kita melihat ya secara teknikal ya, karena secara fundamental kita masih under review dengan perkembangan ataupun data-data terbaru dan informasi tentang strategi bisnisnya ke depan seperti apa. Tapi kalau kita lihat secara teknikal saat memiliki target di Rp1.700 di harga sekarang, di harga 1.100 menurut saya untuk trading purposes jadi cukup atraktif ya sebagai investor untuk memperoleh potensial gain. Oke baik Pak, sebelumnya Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, update dulu ini indeks harga saham gabungan yang telah dibuka di perdagangan sesi pertama. Indeks harga saham gabungan dibuka menguat di level 5.850 dan juga terpantau sebanyak 83 saham bergerak secara melemah, sedangkan ada juga 206 saham yang bergerak secara menguat dan sedangkan ada 183 saham yang bergerak secara stagnan. Bapak, ini indeks harga saham gabungan telah dibuka dan dibuka lagi di zona hijau Pak, jadi menguat lagi dari perdagangan yang kemarin. Nampaknya bagaimana nih Pak prospek ke depannya IHSG Pak secara keseluruhan? Ya sebenarnya seperti kita diskusikan tadi ya bahwa ini level support yang sedang diuji oleh IHSG akan menjadi faktor penentu di 5.800 ya. Apabila kemudian itu cukup bertahan di atas itu maka peluangnya menjadi sangat besar indeks kembali akan menguji ke level 6.000 ya. Kalau kita melihat beberapa informasi ataupun data-data positif sebenarnya cukup banyak dan uncertainty global sudah sedikit mengalami penurunan. Ya hanya konsentrasi lebih banyak nanti kemudian kalau di global pada bagaimana perkembangan dampak mutasi COVID, kemudian perkembangan di kasus di India dan perkembangan di negara-negara lain yang akan menjadi hal yang dicermati karena secara ekonomi dampak positif sudah mulai terlihat ya di first quarter ini dan sampai dengan posisi saat ini sudah kondisinya cukup baik dan menarik buat indeks. Baik, jadi memang indeks harga saham gabungan yang berada di zona hijau terus juga tidak lepas dari penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional dan juga kalau misalkan secara global ini masih berkaitan erat dengan bagaimana negara-negara ini treat dari pandemi COVID-19 itu sendiri ya Pak. Oke baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi Pak, mungkin tadi kan kita sudah ke sektor konsumsi, ke emiten Hero Supermarket, kita beralih ke sektor konsumsi lainnya yaitu Indofood CBP Pak, yang dimana memang si ICBP ini berencana untuk merilis obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat dan juga memperoleh peringkat BAA3 dari Moody's Investor Service. Bagaimana Bapak menyikapi pergerakan saham dari ICBP ini Pak? Saya melihat ini menarik juga ya, tapi lebih ke arah untuk pertimbangan jangka panjang. Karena secara strategik ini menjadi sangat menarik. Kita melihat ICBP kan melakukan strategi yang namanya adalah leverage buyout, yaitu melakukan pembelian Pine Hill Company Limited ya pada tanggal 22 Mei tahun yang lalu ya, dengan menggunakan hutang, sebagian besar hutang ya.
di samping juga ada dari cash flow perusahaan. Nah ini kenapa kemudian menjadi menarik karena memang Pine Hill Company Limited ini memiliki exposure di luar negeri ya, penjualan produk-produk Indomie di 8 negara yang tersebar cukup bagus ya di sana. Jadi itu akan secara strategik akan positif bagi ICBP di masa-masa akan datang. Nah, bagaimana dengan proses ini, tentu saja ini sedang melakukan potensi issuing bond itu untuk mereplace ataupun mengurangi exposure di kredit perbankannya ya. Jadi akan lebih banyak terbagi secara merata. Dan kita melihat rating ini juga ratingnya ya menurut saya cukup menarik ya. Jadi Moody's memberikan rating Ba- atau B3 maksud saya. Kemudian Fitch juga memberikan rating triple B-, dan ini menurut saya juga dengan cash flow yang kuat ya dari produk makanan ini biasa datang maka akan cukup atraktif. Karena memang cash flow-nya juga kuat begitu dari ICBP, dan kalau misalkan kita melihat dari current price ini berada di level 8.225, ini masih baguskah untuk chip in para investor? Ya kalau kita melihat dengan level sekarang di level 8.500 itu menjadi cukup menarik, karena kalau saya melihat sendiri valuasinya cukup tinggi ya pada kisaran Rp12.500, sehingga dengan harga sekarang masih potensial gain-nya cukup tinggi di atas 30%. Ya, jadi valuasinya masih kuat ya Pak. Ini perbincangan sangat menarik, tapi kita harus jeda sebentar dulu ya Pak ya. Di segmen berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi, jangan kemana-mana, tetap di Market Opening.